Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang 4 kelompok tipe fonts atau tipografi, yaitu ada kelas serif, ada sans serif, ada script, dan ada dekoratif. Nah, keempat ini biasanya menjadi kelas basic ya. Kelas itu maksudnya adalah perbandingan basic ya ketika Anda akan memilih fonts. Nah, seperti apa perbedaannya dan apa penjelasannya, kita coba lihat seperti ini. Ini saya buat ke dalam tabel dengan harapan lebih mudah ya. Ini kalau Anda perhatikan ada serif, ada sans serif, ada script, dan ada dekoratif. Nah, perbedaannya adalah kita coba lihat yang paling kanan dulu, yaitu adalah dekoratif. Ini relatif lebih mudah ya. Yaitu dekoratif adalah semua jenis fonts yang ada penambahan-penambahan ornamennya itu dia masuk ke tipe dekoratif ya. Tulisan horor, tulisan yang ada kreativiti-nya itu masuk dekoratif. Berikutnya kita mundur, yaitu adalah script. Script ini itu biasanya tulisan-tulisan sambung atau dasarnya adalah tulisan yang fontsnya itu dibikin seperti orang menulis pada umumnya, menulis sambung ya. Maka kalau kita lihat di sini ya, ini contoh-contohnya ya, Bruce Script ya, Edward Script, Freestyle Script tuh. Biasanya mereka menuliskan fontsnya itu ada scriptnya ya. Nah, ini termasuk ya gitu, biasanya dia cenderung sambung. Berikutnya yaitu adalah sans serif dan serif. Nah, kedua fonts ini serupa tapi tidak sama. Biasanya serupanya adalah sama-sama biasanya pisah seperti ini ya. Cuman bedanya adalah kalau serif itu ada tarikan awalnya, ada tambahannya ya. Jadi ada ekornya ya, dan ada kepalanya, coretan kepalanya. Beda dengan sans serif ya. Ini contoh-contoh yang serif ya. Ini ada, lihat ya, ada G-nya, ada garisnya ya, H-nya ada stripnya lagi di awal. Nah, itu ya. Sementara yang sans serif itu tanpa tarikan awal dan tanpa ekor. Ya, jadi sans itu artinya kalau bahasa mudah supaya diingatnya, sans itu adalah tanpa. Ya. Jadi tanpa ekor, tanpa tarikan awal. Gitu. Nah, itu adalah perbedaan umum dulu antara dekoratif, script, serif, dan sans serif. Ini contoh-contoh fontsnya ya. Yang sans serif itu Calibri, Corbel, Tahoma, Trebuchet ya. Nah, ini adalah serif. Nah, nanti untuk serif dan sans serif itu biasanya ada turunannya lagi. Contoh, misalnya yang serif ada old style, ada transitional, ada modern, ada slab serif. Nanti akan kita bahas. Termasuk juga sans serif nanti ada turunan lagi. Minimal kita tahu 4 dulu ya, yaitu ada serif ya, berarti ada awal akhirannya. Sans serif ya, tidak pakai awal dan akhir. Script secara umum biasanya sambung kayak orang nulis, dan dekoratif ada desain-desain uniknya. Nah, di sini saya melihat di salah satu website ya, itu ada yang mencoret-coret seperti ini, dan ini mungkin memudahkan untuk Anda. Kita lihat di sini ya. Jadi, nah ini ya, serif itu ada tambahan seperti ini. Sans itu no, tanpa serif ya, berarti seperti ini. Nah, script itu seperti tulisan tangan, dan dekoratif itu adalah very illustrate. Ya, nih, ini juga contoh-contoh dari sumber yang lain ya. Nah, itu adalah 4 kelompok kelas dari fonts. Nah, apa sih makna dibalik dari penggunaan masing-masing fonts tersebut? Beberapa sumber menyebutkan bahwa untuk penggunaan serif, ya, serif yang paling kiri ya, ini biasanya digunakan kalau misalnya Anda mau menjual atau mempromosikan produk-produk yang menekankan tradisional, exclusivity, resmi atau formal, respectable atau reliable ya, bisa diandalkan ya, ajeb, stabil. Nah, itu biasanya di serif ini. Ini menunjukkan, ada yang menyebut juga ini menunjukkan kematangan ya, kedewasaan. Nah, itu adalah serif seperti ini. Kemudian kalau sans serif ya, itu makna yang didapatnya itu adalah modern, bersih, geometris, objektif, dan jelas ya gitu. Itu adalah serif ya. Nah, antara dua ini dulu ya. Kalau Anda perhatikan kayak ngetik Times New Roman, nah itu kan dia masuk ke serif ini. Memang serif ini bagus biasanya digunakan kalau menulisnya itu dalam bentuk tulisan cetak, buku, koran ya. Yang cetak-cetak itu biasanya serif. Jadi dari penelitian yang saya baca, ketika di buku tuh dengan adanya tebal tipis itu membantu mata untuk cepat dalam membaca fonts tersebut. Beda halnya ketika di
komputer ya, atau di tab di layar seperti itu, maka yang sans serif ini biasanya yang lebih mudah untuk dibaca ya. Itu kalau dibandingkan antara serif dan sans serif. Nah, kemudian berikutnya adalah script ya. Script ini makna yang akan dibawakan ya itu adalah elegan, mewah ya, feminim. Makanya ini banyak ya, kayak misalnya parfum atau barang-barang mewah ya, itu banyak yang menggunakan metode script ini ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Serif juga itu banyak ya, ini mewah juga nih di serif ini. Berikutnya script ya, feminim. Nah ya, kewanitaan itu biasanya script ini bagus. Indah, anggun, klasik, kreatif, unik, personal, eksklusif, istimewa. Nah itu adalah tipe-tipe yang dibawakan dari script ini ya. Jadi kesan psikologisnya adalah itu. Satu lagi adalah dekoratif. Dekoratif ini dia khasnya itu adalah kreatif, unik, keren, santai, bersemangat, penuh gaya, tidak resmi ya, informal itu juga bisa ya. Dan dekoratif tuh itu luas banget ya. Jadi kayak misalnya font-font yang dipakai di film horor ya, itu dia termasuk dekoratif ya. Ya tapi kalau horor ya berarti bukan santai ya, tinggal disesuaikan dengan formatnya itu apa. Jadi dekoratif nih dia yang paling variasi sekali. Nah itu adalah makna dibalik dari 4 tipe ini. Jadi kalau misalnya Anda mau membuat desain ya, membuat logo, nah ini bisa menjadi salah satu panduan Anda. Kita lihat ya, siapa aja sih perusahaan-perusahaan besar di luar sana yang menggunakan serif, yang menggunakan sans serif, script, dan dekoratif. Kita lihat contohnya seperti ini. Nah ini dia. Serif ya, kalau Anda perhatikan itu banyak ternyata yang menggunakan itu memang merek-merek ternama ini ya, Gucci, Prada ya gitu, Hermes ya, Mercedes-Benz gitu. Nah itu adalah serif ya, karena ya tadi ya nyambung dengan di sini ya, exclusivity-nya dapat ya, kematangannya dapat. Nah itu dapat di sini ya. Dan yang ya. Dan yang menarik adalah Google juga itu waktu awal-awal itu dia menggunakan serif ya, Google. Nah sekarang udah sans serif ya. Microsoft juga Windows ya, waktu awal-awal keluarnya dulu ya tahun 80, 90 itu masih menggunakan serif. Saat ini mereka sudah beralih ke sans serif ya. Ini menarik ya, ada perubahan-perubahan seperti ini. Nah, ini adalah contoh yang sans serif ya, Google, Microsoft, Facebook, Traveloka, Tokopedia. Kelihatannya dia tidak menggunakan adanya tarikan awal, tarikan akhir, itu tidak ya. Kemudian kita lihat lagi yang menggunakan script. Nah, script ini ada Johnson & Johnson ya, Instagram, Coca-Cola, Barbie, Kellogg's itu adalah script. Nah, nanti di salah satu materi kita ada yang membahas tentang tulisan lepas dan sambung ya. Sambung ya, ini sambil mumpung membahas tentang script ya, itu salah satu maknanya adalah hubungan orang tua dengan anak ya, atau pasangan atau individu dengan individu lain. Nah itu adalah di script ini ya. Jadi mungkin maksud dari Johnson & Johnson ini adalah ya hubungan orang tua sama anak misal ya. Instagram ya untuk sosial gitu. Kemudian Coca-Cola ya keceriaan ya, Barbie, Kellogg's seperti itu. Kemudian yang dekoratif, nah ini contohnya ada Indomie ya, ini familiar ya, mungkin sering dilihat nih ya, ada teh botol. Nah ini termasuk dekoratif. Aqua dekoratif. Coca-Cola ini termasuk gabungan ya, script dan dekoratif. Disney ini dekoratif ya, ini Guitar Hero dekoratif. Nah ini adalah contoh-contoh yang dekoratif. Jadi lebih menekankan unsur dari seninya ya, dari kreativitinya tersebut. Nah itu adalah 4 kelompok dari fonts ya. Nah untuk serif dan sans serif ya, itu ada anaknya lagi ya, ada turunannya lagi. Nah, seperti misalnya yang serif ya itu ada old style, transitional, modern, dan slab. Sementara yang sans serif nanti ada grotesque ya, ada geometrik, dan ada humanis. Nah, di sesi berikutnya kita akan membahas lebih detail tentang serif dan sans serif tersebut. Ya, kalau script dan dekoratif itu nanti ada lagi di ketika membahas tentang tulisan sambung ya, dan ini tentang tulisan-tulisan yang kompleks ya. Oke, sampai sini dulu untuk sesi kali ini. Semoga menambah wawasan Anda dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.